Empat penunggang kuda kiamat adalah salah satu gambaran paling ikonik dan penuh makna dalam literatur kiamat. Mereka muncul dalam kitab Wahyu, bagian terakhir dari perjanjian baru dalam Alkitab Kristen, yang ditulis oleh Yohanes dari Patmos sekitar akhir abad pertama Masehi. Dalam kitab Wahyu, keempat penunggang kuda ini digambarkan sebagai utusan malapetaka yang dilepaskan saat pembukaan 4 dari 7 materai oleh anak domba, sebuah simbol Kristus. Masing-masing penunggang dengan kuda putih, merah, hitam, dan hijau pucat membawa serta kekuatan yang mengguncang dunia, penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian. Gambaran ini bukan sekedar cerita horor kuno. Ia adalah simbolisme mendalam yang terus bergema dalam teologi, filsafat, dan budaya populer hingga hari ini. Video ini akan mengeksplorasi asal-usul empat penunggang kuda kiamat, interpretasi mereka dalam berbagai konteks, dan bagaimana mereka mencerminkan ketakutan serta harapan manusia akan akhir zaman. Dengan memahami keempat penunggang kuda ini, kita dapat melihat bagaimana narasi kiamat tidak hanya berbicara tentang kehancuran, tetapi juga tentang transformasi dan pertanyaan abadi mengenai keadilan, kekuasaan, dan nasib manusia. Kitab Wahyu ditulis pada masa penuh gejolak bagi komunitas Kristen awal, kemungkinan besar di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi yang represif. Yohanes dari Patmos yang diyakini sebagai penulisnya menggunakan bahasa simbolis dan visi akhir zaman untuk menyampaikan pesan harapan sekaligus peringatan kepada umat Kristen yang menghadapi penganiayaan. Dalam konteks ini, empat penunggang kuda dapat dilihat sebagai metafora untuk kekuatan-kekuatan duniawi yang menindas, baik itu kekaisaran, konflik, ketidakadilan ekonomi, atau wabah penyakit, yang pada akhirnya akan digulingkan oleh kekuasaan ilahi. Gambaran penunggang kuda sendiri bukanlah hal baru dalam tradisi Timur Tengah kuno. Dalam budaya Persia dan Mesopotamia, kuda sering diasosiasikan dengan kekuatan militer dan dewa-dewa perang. Kitab Wahyu tampaknya meminjam citra ini, tetapi mengubahnya menjadi simbol yang lebih luas tentang kehancuran yang dikendalikan oleh kehendak Tuhan, bukan sekadar kekacauan acak. Warna kuda, putih, merah, hitam, dan hijau pucat, juga memiliki makna simbolis yang kaya dan mendalam. Penunggang kuda putih muncul pertama kali dalam kitab Wahyu. Interpretasi tentang penunggang kuda ini adalah salah satu yang paling kontroversial. Ada dua pandangan utama dalam teologi Kristen. Pertama, beberapa teolog menganggap penunggang kuda putih sebagai representasi Kristus atau penyebaran Injil. Mahkota dan kemenangan yang disebutkan dalam teks di mana Kristus digambarkan sebagai penunggang kuda putih yang kembali untuk menaklukkan kejahatan. Warna putih sering dikaitkan dengan kemurnian dan kebenaran dalam tradisi Alkitab yang mendukung interpretasi ini. Dalam pandangan ini, penunggang kuda putih adalah pertanda positif, simbol dari kemenangan ilahi sebelum malapetaka berikutnya. Namun, pandangan lain melihat penunggang kuda ini sebagai simbol penaklukan duniawi yang menipu, mungkin seorang antikristus atau kekuatan imperialistik yang tampak mulia di permukaan, tetapi membawa kehancuran. Busur yang dibawanya mengingatkan pada senjata perang, dan konteksnya sebagai bagian dari empat penunggang menunjukkan bahwa ia adalah awal dari rangkaian malapetaka, bukan penyelamat. Dalam dunia modern, penunggang ini sering dianalogikan dengan imperialisme, kolonialisme, atau ideologi yang menjanjikan kemajuan, tetapi berujung pada penindasan. Penunggang kuda merah yang muncul kemudian dalam kitab Wahyu jauh lebih jelas maknanya.
Warna merah melambangkan darah dan kekerasan, dan pedang besar adalah simbol konflik yang tak terelakkan. Penunggang ini adalah personifikasi perang, sebuah kekuatan yang telah menghantui umat manusia sepanjang sejarah. Dalam konteks Romawi, saat Wahyu ditulis, perang saudara dan konflik militer adalah kenyataan sehari-hari. Namun, simbolisme ini bersifat universal. Dari Perang Dunia hingga konflik regional abad 21, penunggang kuda merah terus relevan sebagai cerminan kecenderungan manusia untuk menghancurkan satu sama lain demi kekuasaan, sumber daya, dan ideologi. Secara psikologis, penunggang ini juga bisa dilihat sebagai representasi konflik batin, amarah, kebencian, dan kehancuran yang lahir dari hati manusia. Dalam budaya populer, ia sering digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, namun karismatik, seperti dalam karya seni atau film modern yang mengadaptasi tema kiamat. Penunggang kuda hitam dalam kitab Wahyu memegang sebuah timbangan di tangannya. Warna hitam sering dikaitkan dengan kegelapan dan duka, sementara timbangan melambangkan keadilan atau dalam kasus ini, ketidakseimbangan ekonomi. Penunggang ini adalah simbol kelaparan dan krisis ekonomi. Harga gandum dan jelai yang melonjak menunjukkan kelangkaan makanan pokok, sementara perintah untuk tidak merusak minyak dan anggur mengisyaratkan bahwa barang mewah tetap tersedia bagi yang mampu. Sebuah kritik terhadap ketidakadilan sosial. Dalam konteks sejarah, ini bisa merujuk pada praktik Romawi yang membebani rakyat jelata dengan pajak, sementara elit tetap hidup dalam kemewahan. Di era modern, penunggang kuda hitam sering dikaitkan dengan isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, krisis pangan global, atau dampak perubahan iklim. Ia mengingatkan kita bahwa kelaparan bukan hanya soal kekurangan makanan, tetapi juga soal distribusi yang tidak adil dan eksploitasi sumber daya. Penunggang terakhir dalam kitab Wahyu adalah yang paling mengerikan. Warna hijau pucat menggambarkan tubuh yang membusuk, sesuai dengan peran penunggang ini sebagai kematian. Penunggang kuda pucat adalah puncak dari malapetaka, menggabungkan perang, kelaparan, dan wabah dalam satu kekuatan yang tak terbendung. Dalam sejarah, ia sering dikaitkan dengan pandemi, seperti wabah hitam, atau penyakit lain yang menghancurkan populasi. Dalam dunia modern, ancaman seperti perang biologis, nuklir, atau krisis lingkungan sering dilihat sebagai manifestasi penunggang ini. Namun, ada dimensi teologis yang lebih dalam. Kematian di sini bukan akhir, melainkan bagian dari rencana ilahi yang membawa pembaruan. Dalam narasi Wahyu, kehancuran yang dibawa keempat penunggang adalah pendahulu bagi kedatangan kerajaan Tuhan. Empat penunggang kuda kiamat telah melampaui ranah teologi dan menjadi simbol budaya yang kuat. Dalam seni, lukisan kayu karya Albert Dürer dari abad ke-15 menggambarkan mereka dengan detail yang menakjubkan, menangkap kekacauan dan kekuatan mereka. Dalam literatur, mereka muncul dalam karya seperti Good Omens, karya Neil Gaiman dan Terry Pratchett, di mana mereka diperbaharui sebagai karakter modern yang lucu namun menyeramkan. Film dan video game juga sering mengadopsi citra ini. Dalam serial Darksider, keempat penunggang menjadi protagonis dengan kepribadian dan kekuatan unik. Musik dari lagu-lagu metal hingga komposisi klasik juga mengambil inspirasi dari mereka, menjadikan mereka simbol universal tentang kehancuran dan ketidakpastian. Tetapi, apakah empat penunggang kuda tetap relevan sampai saat ini?
Jawabannya terletak pada sifat universal dari apa yang mereka wakili. Penaklukan, perang, kelaparan, dan kematian adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Mereka adalah cermin ketakutan kolektif kita, tetapi juga pengingat bahwa bahkan dalam kehancuran ada narasi yang lebih besar, baik itu harapan akan penebusan dalam konteks agama atau refleksi filosofis tentang siklus kehidupan. Kondisi di dunia saat ini, kita masih menghadapi bayang-bayang keempat penunggang ini: perang atau konflik geopolitik, krisis pangan, pandemi, dan ancaman perubahan iklim. Namun, seperti dalam kitab Wahyu, mereka juga mengajak kita untuk bertanya, apakah kehancuran ini akhir atau awal dari sesuatu yang baru?